Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatannya. Kita akan bersama-sama untuk belajar bersama membuat akun pelataran sehat. Di mana akun pelataran sehat ini kita perlukan karena setiap SKP yang akan kita gunakan untuk pengurusan SIPA ke depan harus terdaftar atau ada di platform SKP yang ada di Satu Sehat. Baik, kita mulai. Next. Nah, apa itu pelataran sehat? Di sini dikatakan pelataran sehat itu merupakan situs pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi setiap tenaga kesehatan, baik itu tenaga medis, kemudian ASN Kemenkes, maupun non-ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Kenapa penting dibuat akun pelataran sehat ini? Seperti yang saya katakan di depan, bahwa semua pembelajaran yang mendapatkan SKP Kemenkes harus mendaftar melalui akun pelataran sehat. Nah, pelataran sehat biasanya kita juga kenal dengan nama LMS atau Learning Management System yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Kemenkes, di mana di sana kita dapat mengakses berbagai macam topik pembelajaran, baik itu transformasi kesehatan dan transformasi internal, dengan metode pembelajaran melalui daring atau klasikal atau tatap muka langsung, atau metode pembelajaran secara bauran antara daring dan klasikal yang diadakan oleh lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, rekomendasi yang saya sarankan untuk dapat mengakses aplikasi pelataran sehat ini bisa menggunakan PC, desktop atau laptop, atau dengan handphone, baik itu Android maupun iPhone, di mana semuanya harus terkonek dengan internet, dengan dipastikan oleh kapasitasnya memenuhi, kemudian harus mempunyai software yang mendukung untuk dapat mengunduh aplikasi tersebut. Next. Apakah suara saya terdengar? Tadi kok ada yang chat belum terdengar ya? Terdengar ya? Saya lanjutkan. Nah, sistem informasi pelataran sehat ini sekarang itu sudah terkoneksi dengan Satu Sehat atau Satu Sehat Kemenkes. Nah, diharapkan semua tenaga kesehatan itu harus sudah terdaftar di dalam SISDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Apabila belum terdaftar, harus segera melakukan pendaftaran ke Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan ini melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kabupaten kota. Tapi teman-teman juga tidak perlu khawatir apabila belum terdaftar di SISDMK, dapat tetap melakukan pembuatan akun di pelataran sehat nanti dengan memilih kategori lainnya. Namun tetap harus berproses mendaftar di SISDMK. Nah, nanti apabila sudah terverifikasi di SISDMK, dapat memperbarui data di pelataran sehat dengan kategori pemilihannya sebagai nakes. Next. Nah, cara masuk akun pelataran sehat, mari kita, ini teman-teman saya tawarkan, mau langsung kita berpraktek atau kita sampaikan baru praktek. Kalau saya harapkan sih mending langsung aja, nanti saya akan berbicara agak pelan. Langsung ya, mari kita mulai masuk ke Google. Semuanya masuk ke Google Chrome atau Google. Kalau sudah, kita ketik LMS Kemenkes. Sudah semua? Nah, kita klik di LMS Kemenkes ini akan muncul aplikasi pelataran sehat. Tapi teman-teman yang sudah mempunyai akun Satu Sehat SDMK itu tidak perlu membuat akun SDMK lagi. Bisa langsung nanti masuk ke pelataran sehat. Jadi bisa menunggu nanti step masuk akun pelataran sehat. Ini nanti teman-teman yang jadi bisa masuk yang di saya tanda panah ini kalau yang sudah punya akun. Tapi yang belum, mari kita lanjutkan. Setelah kita klik LMS Kemenkes, next.
akan muncul aplikasi seperti ini. Sudah semua? Nah, nanti klik daftar yang di pojok kanan. Next. Next. Nah, akan muncul pilihan seperti ini. Ada yang pegawai Kemenkes, kemudian tenaga kesehatan, atau lainnya. Bagi pegawai Kemenkes, nanti tinggal klik nomor 1, nanti akan terhubung dengan terintegrasi dengan aplikasi e-office punya Kemenkes. Di sana teman-teman bisa memasukkan NIK dan password-nya. Nah, ini ya, untuk pegawai Kemenkes nanti akan terkoneksi dengan aplikasi Kemenkes, e-office Kemenkes. Itu tinggal diklik aja, kemudian login, nah nanti tinggal masuk, melengkapi NIK, tanggal lahir, kemudian captcha-nya, nah nanti terus klik kirim. Bagi yang tidak pegawai Kemenkes, bisa klik ke tenaga kesehatan. Namun teman-teman yang belum terdaftar di SDMK bisa klik di lainnya. Next, kita anggap yang sebagai tenaga kesehatan. Saya anggap semua teman-teman di sini sudah terdaftar di SISDMK. Nah, nanti kita klik daftar, masuk di akun Tanah Sehat. Kita kembali ke sebelum layar sebelumnya. Ke sebelumnya, Mbak. Ke sebelumnya yang masih masuk tadi. Next. Nah, kita klik sebagai tenaga kesehatan, kemudian klik tombol merah. Yang merah ini, klik aja, nanti akan muncul aplikasi daftar akun sebagai SDM tenaga kesehatan. Nah, itu diisi NIK-nya, kemudian namanya, jenis kelaminnya. Next. Next, Mbak. Nah, di sini kembali layar sebelum ini, Mbak. Nah, ini bisa juga. Setelah ini next. Nah, ini nanti dilengkapi semua aja. Di sini NIK, kemudian nama, jenis kelamin, kemudian diisi tanggal lahir, sudah. Email yang aktif yang digunakan. Dipastikan email yang didaftarkan di sini harus yang aktif, yang bisa menerima email, karena nanti verifikasi akun akan dikirim lewat email ini. Kemudian diisi kata sandinya. Kata sandi di sini harus mengandung huruf kapital atau huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian harus ada unsur angka. Nah, silakan teman-teman buat dulu. Sudah? Kalau sudah, kita klik kirim daftar aja. Next. Sebelumnya, Mbak, kecepatan. Kecepatan, next-nya kecepatan. Sebelum ini, Mbak. Ya, kemudian next. Next, Mbak. Nah, setelah kita kirim tadi akan mendapatkan informasi seperti ini. Ada konfirmasi data diri. Nah, di situ
Kalau kita cocokkan dengan KTP kita, kalau sudah sesuai, kita klik aja, saya memastikan itu diklik, kemudian klik tombol konfirmasi. Next. Nanti semua akan terkirim tulisan seperti ini. Tautkan aktivasi berhasil terkirim. Kalau sudah muncul tulisan seperti ini, segera dicek email yang sudah didaftarkan tadi. Monggo dicek dulu emailnya. Nah, next. Akan muncul di email saudara semua, teman-teman semua, seperti ini. Ada tulisan aktivasi akun. Monggo silakan diklik aktivasi akunnya. Setelah itu akan muncul tulisan aktivasi akun berhasil. Kita bisa lewat klik masuk atau kembali ke aplikasi LMS tadi juga bisa. Jadi dua-duanya boleh. Next. Nah, akan muncul informasi untuk melengkapi data diri. Nah, ini dicek aja kalau sudah sesuai. Kalau belum dilengkapi tanggal lahirnya di mana, apa tempat tanggal lahirnya mana, kemudian jenis pekerjaannya apa, kemudian mempunyai STR atau enggak, silakan diisi. Kalau punya diklik iya, kalau tidak berarti tidak. Kalau ngeklik iya harus dilengkapi nomor STR-nya. Sudah teman-teman? Kalau sudah, klik cari. Next. Nanti akan muncul profil tidak ditemukan. Ini bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Satu Sehat SDMK akan muncul seperti ini. Jadi profil tidak ditemukan. Next. Nah, kemudian klik aja ya, kemudian kita lengkapi data dirinya. Nah, di sini akan muncul lengkapi data diri Anda, namanya siapa, NIK-nya berapa, disesuaikan dengan yang ada di KTP, karena ini akan diverifikasi. Kalau tidak sesuai, biasanya tidak bisa. Monggo teman-teman silakan mengisi. Domisilinya mana, kemudian alamatnya, kode pos. Setelah itu, klik simpan. Sudah, next. Setelah simpan, kita sekarang langkah berikutnya adalah upload foto. Gunakan foto di sini 3x4 dengan latar belakang merah. Kemudian tidak berkacamata atau menggunakan masker. Jadi fotonya tidak boleh berkacamata atau menggunakan masker. Formatnya bisa JPG, JPEG, PNG file. Nah, maksimal 2 MB. Tapi disarankan 300 kilobyte itu lebih gampang masuk. Monggo teman-teman silakan mencoba karena proses ini kalau dalam pembuatan akun Satu Sehat, kalau foto kita tidak pas ukurannya akan susah. Nah, monggo silakan dicoba. Next. Kalau sudah, biasanya akan tampilan seperti ini. Kemudian kita unggah atau upload. Kalau sudah diupload, ada tulisan foto, unggah foto belum berhasil, berarti ukuran foto Anda kurang pas, tidak sesuai yang dikehendaki. Nah, ini seringkali bermasalah di sini dalam kita membuat akun pelataran sehat. Sudah mencoba? Bisa? Ada yang bermasalah di sesi ini sampai ke poin ini? Baik, kalau ya Mbak Ami, kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar sudah ada link untuk pertanyaannya di form. baik, terima kasih teman-teman. Kalau bermasalah silahkan menanyakan di Gform, nanti kita bantu jawab. Nah, kemudian kita kalau belum berhasil kita ulangi lagi mengunggah sampai berhasil. Nanti kalau sudah berhasil tampilannya akan seperti yang di pojok kiri.
Di pojok kiri itu seperti itu, sudah ada fotonya, sudah masuk. Kemudian klik tombol 3 garis yang ada di atas kalau menggunakan HP. Next. Nanti akan masuk ke akun Satu Sehat. Nanti kita klik di situ pilihan pelataran sehat. Kita klik pelataran sehat, kemudian kita klik tautkan akun. Setelah klik tautkan akun, kita akan keluar tulisan persetujuan akses transfer data Satu Sehat SDMK. Di sana kita klik aja, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami, menyetujui persyaratan di atas, kemudian kita konfirmasi. Habis itu kita klik disuruh melengkapi data diri, kita klik baik. Nah, mulai kita melakukan mengisi kelengkapan data diri di akun pelataran sehat. Next. Nah, wajib diisi semua yang bertanda bintang. Dipastikan itu semua terisi. Kemudian email yang didaftarkan tadi aktif, karena nanti ada kiriman juga lagi email ke email panjenengan semua untuk memverifikasi notifikasi tersebut. Next. Apabila tadi teman-teman yang tidak terdaftar di SISDMK mengeklik kategori lainnya, pastikan Anda mencentang bagian tenaga kesehatan belum terdaftar. Nah, terus diisi seperti yang ada di situ, kemudian kita klik pojok bawah itu daftar. Sudah? Next. Next. Nah, nanti akan ada email ke akun teman-teman semua untuk melakukan verifikasi. Apabila sudah dilakukan verifikasi, kita bisa kembali ke akun Satu Sehat dengan cara masuk LMS tadi, masuk menggunakan akun Satu Sehat. Atau klik aja ini halaman Kemenkes LMS. Bisa diklik. Next. Nah, nanti profil Anda juga harus dilengkapi fotonya. Ukurannya kalau di akun pelataran sehat ukurannya adalah 4x6 dengan latar belakang merah. Kalau tadi 3x4, kalau di pelataran sehat kita upload foto kita yang ukurannya 4x6. Foto ini diperlukan kalau tidak untuk sertifikat, pembuatan sertifikat. Next. Nah, ini ya teman-teman, tadi sudah kita mengisi semua datanya, kita klik, kita upload foto, nanti kita akan masuk ke Satu Sehat, di mana kalau kita klik pelataran sehat sudah ada tulisan cari pembelajaran. Nah, berarti Anda sudah mempunyai akun pelataran sehat. Foto Anda sudah akan terpampang di pojok kanan atas, dan ini sudah siap untuk mencari pembelajaran. Nah, nanti kalau kita cari pembelajaran, caranya seperti ini. Next, kita klik cari pembelajaran. Di sana kita ada, kalau pakai HP itu ada muncul tulisan seperti ini. Kalau pakai laptop juga ada tulisan, kita klik aja pembelajaran. Nah, nanti kita klik di pojok atas ini, kita masukkan keyword-nya atau apa. Misalnya ini saya kasih contoh, dan saya informasikan bagi yang mau belajar bulan ini ada SKP gratis 4 dari pelatihan TB. Monggo silakan itu dipakai untuk belajar mencoba masuk dalam akun pelataran sehat. Ya, nanti keyword-nya yaitu pelatihan penanggulangan tuberkulosis. Kita klik aja di situ, pelatihan penanggulangan tuberkulosis. Next. Nanti akan muncul next lagi. Next, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, nanti kita pilih yang sesuai, kemudian sampai ada tulisan warna hitam ini, kemudian close aja, nanti di bawahnya akan muncul next. Nah, seperti ini. Ada tulisan pelatihan penanggulangan tuberkulosis bagi
Ini saya kliknya dokter ya, tapi nanti teman-teman pilih yang kefarmasian, tenaga kefarmasian. Nanti kalau sudah muncul di sini, kita bisa belajar dari sini ada informasi apa aja. Biasanya di sini akan diberitahukan, pelatihan itu tidak sembarangan bisa kita ikuti. Ini hanya khusus untuk dokter misalnya. Nanti ada spesifikasi di sini. Apa namanya? Target pesertanya siapa. Nah, ada juga yang harus berbayar, harus mendaftar dulu. Nah, nanti kita perhatikan baik-baik supaya kita bisa mengikuti pelatihan di sini. Nah, kalau ini nanti pelatihan penanggulangan tuberkulosis sampai bulan Juni ini masih gratis untuk seluruh tenaga kesehatan, di antaranya dokter, perawat, laborat, sama kefarmasian. Monggo teman-teman itu akan dapat 4 SKP, silahkan mengikuti untuk belajar. Kemudian kita setelah muncul seperti ini, kita klik ambil pembelajaran atau daftar. Next. Next. Nah, ini kita klik daftar seminar. Kemudian ada pertanyaan daftar sekarang, kemudian ada pertanyaan iya. Nah, kemudian kita klik aja iya. Next. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Kalau masih baru saja minta akses, ada tulisan minta akses. Nah, nanti kita tunggu, biasanya nggak langsung diverifikasi, menunggu beberapa jam atau bahkan 24 jam. Tapi tunggu aja, nanti akan berubah menjadi, setelah menunggu verifikasi, kita akan menunggu 1 hari. Tadi akan ada tulisan berubah, mulai belajar, tapi masih warna abu-abu. Itu berarti Anda sudah diverifikasi, cuman belum boleh mulai belajar. Nah, tunggu mulai belajarnya itu berwarna hijau. Next. Nah, itu kita bisa langsung klik mulai belajar itu. Nah, setelah kita klik mulai belajar itu, kita berarti sudah masuk di dalam pembelajaran. Next. Pembelajaran ini biasanya hanya berlaku untuk 60 hari kerja. Kalau tidak diselesaikan dalam 60 hari kerja, maka Anda harus mengulangi dari awal untuk mendaftar lagi. Sebelumnya, Mbak, mohon. Sebelumnya, yang masih masuk tadi. Nah, next. Nah, ini ada kata-kata ya, kita harus menyelesaikan dalam 60 hari. Next. Nah, kalau kita sudah masuk di mulai belajar tadi ada tulisan selamat datang. Nah, di situ kita bisa lihat ya, di sisi kiri itu adalah navigasi materi yang sedang akan atau yang akan Anda pelajari. Jadi yang berwarna hijau-hijau itu step-step yang harus Anda ikuti. Nah, kemudian di sebelah kanan akan ada tampilan itu nanti di situ videonya atau materinya akan tertampil di situ. Next. Kita harus mengikuti pembelajaran ini secara berurutan step by step. Nah, kemudian kita lihat dari kita akan membaca baik-baik untuk modulnya. Setelah itu kita mulai pembelajaran. Next. Nah, untuk awal pembelajaran kita harus mengisi post-test. Nah, ini post-test awal kita baca. Biasanya di pojok kanan atas ada waktu untuk mengerjakan post-test tersebut. Tidak boleh melampaui waktu itu. Nah, kemudian ada berapa macam pertanyaan itu ada angkanya. Angkanya ini apabila kita klik selanjutnya, maka akan berpindah sendiri ke angka sampai selesai. Jadi klik aja selanjutnya. Next. Kita kemudian klik selanjutnya terus mengikuti modul, tapi tidak boleh dilewati ya modulnya. Jadi yang sisi kanan itu sampai dipastikan hijaunya itu bergerak mundur-mundur terus sampai ada di pojok kanan atas itu proses pembelajaran kita sampai mana. Nah, sampai nanti akhirnya kita harus menyelesaikan pembelajaran itu sampai posisi kita harus mengisi rating dan ulasan. Itu wajib diisi, teman-teman. Kalau kita tidak mengisi ini, kita tidak dinyatakan lulus. Jadi harus ikuti step by step yang ada di pojok kiri itu nanti sampai selesai.
kemudian kita ngisi rating dan ulasan, sebelumnya post test dulu, kemudian rating dan ulasan, kemudian baru kita klik kirim. Next. Setelah kita klik kirim, maka Anda akan mendapatkan notifikasi seperti ini bahwa Anda selamat sudah menyelesaikan webinar berikut ini. Itu seperti ini. Nah, kemudian aplikasi Anda kita geser itu akan muncul tulisan lulus di pojok kanan atas. Berarti itu Anda sudah menyelesaikan pembelajaran. Tinggal menunggu SKP dan sertifikat. Untuk dapat mendapatkan sertifikat dan dinyatakan lulus, dalam post-test minimal harus mengerjakan dan mendapatkan nilai 70. Di bawah 70 biasanya kita bisa mengulang lagi. Diharapkan bisa mengulang lagi, dan mengulang lagi. Jadi seperti itu sampai nilainya minimal 70 baru dinyatakan lulus. Nah, untuk mengunduh sertifikat baru bisa setelah tulisan unduh sertifikat ini berwarna hijau. Next. Next. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada hijau, kita bisa melihat, kita masuk ke awal lagi pelataran sehat. Di sana kita bisa melihat ada di situ pembelajaran saya, kemudian SKP, kemudian sertifikat. Nah, kita bisa mengecek di situ berapa SKP yang sudah kita peroleh. Itu akan muncul kalau kita klik satuan kredit profesi kita. Maka di sana kita akan muncul SKP kita berapa. Biasanya untuk sertifikat itu terbitnya agak lama, bisa 1 bulan atau 2 bulan. Tapi kalau SKP itu biasanya segera bisa kita dapatkan. Apabila tidak muncul di ini satuan kredit profesi, kita bisa ceknya di SKP platform. Next. Next. Nah, sebelumnya Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke SKP platform. Ini sebenarnya masih baru di Satu Sehat. Kemarin baru mulai bisa diakses tuh minggu kemarin. Di sini kita bisa melihat SKP berapa yang sudah masuk di Kemenkes SKP kita yang selama ini kita kumpulkan. Ini ada beberapa masalah di situ karena kemarin waktu kita melakukan input data disiap kemudian di-switchkan ke Kemenkes itu ada beberapa yang tidak masuk. Nah, itu memang bukan ranah IAI lagi untuk tahu kenapa tidak masuknya, karena itu kan wewenangnya sudah ke Kemenkes. Kemarin, tapi kita tidak ada salahnya kita belajar untuk membuat SKP platform. Ini sama teman-teman, caranya seperti membuat akun pelataran sehat, kita harus juga menautkan akun platform ini di Satu Sehat. Fungsinya SKP platform di sini adalah untuk mengelola nilai SKP kita dengan baik dan bisa dengan mudah untuk dilihat untuk saat memperpanjang surat izin praktek kita. Next. Cara membuat akun SKP SKP platform. Maaf teman-teman. Kita masuk lagi ke Satu Sehat Kemenkes. Kita klik SKP platform. Kemudian kita tautkan akun. Nah, apabila kita sudah menautkan akun, ada tulisan tidak bisa menautkan akun. Nah, itu lengkapi data Anda dan pastikan Anda itu sudah terdaftar di SI SDMK. Lengkapi data, klik lengkapi data Anda aja. Next. Nanti ada beberapa langkah. Kita klik profil saya, kemudian tambah pekerjaan. Kita isi apa yang ada di kolom pertanyaan itu semua kita isi. Satu persatu. Ada beberapa permasalahan di sini kalau sudah selesai mengisi, ada tulisan kok masih muncul tidak bisa menautkan akun. Nah, itu harus segera menghubungi bagian SDM di perusahaan Anda atau apotek Anda atau rumah sakit Anda untuk melakukan verifikasi. Kalau tidak, menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk di bagian SDK untuk melakukan verifikasi. Next.
Nanti di sana ada setelah kita mengisi itu akan muncul konfirmasi seperti biasa itu kita klik aja konfirmasi. Next. Apabila masih muncul tulisan seperti ini, tidak bisa menawarkan akun, kembali hubungi pihak SDM atau operator SDM yang mengelola SI SDMK di perusahaan Anda masing-masing untuk melakukan verifikasi. Next. Next. Nah, apabila sudah diverifikasi, maka akan muncul di aplikasi Anda, di HP Anda, atau di layar komputer Anda, klik aja SKP platform, kemudian pengelolaan SKP kita klik. Setelah pengelolaan SKP kita klik, akan muncul dashboard seperti ini, di mana disebutkan pencapaian SKP Anda sekarang berapa. Nah, ternyata sekarang diperlukan SKP-nya hanya 50. Jadi kalau lebih dari 50 biasanya SKP sudah tercukupi. Nah, nanti kita apabila belum muncul, next, kita klik sinkronisasi data. Ini yang seringkali muncul, teman-teman akan kaget, kok SKP saya ternyata cuma 0, atau SKP saya yang kemarin saya upload di Siap 50, ternyata kok baru muncul cuma 2. Nah, itu baru ada berbagai permasalahan karena itu kan kita baru sistemnya masih baru merge transfer data juga, mungkin masih ada delay atau apa gitu. Jadi nanti ini sama Dinas Kabupaten Kota untuk pengurusan SIPA masih bisa menggunakan kecukupan SKP. Jadi kita membuat surat pernyataan kecukupan SKP, nanti kita usahakan kita buat, kemudian kita minta verifikasi ke PC Kabupaten Kota masing-masing. Nanti setelah diverifikasi, surat itu bisa digunakan untuk mengurus surat izin kerja. Nah, kalau kita sudah menautkan akun, sinkronisasi data ini sudah, maka akan muncul next. Akan seperti ini. Data kita sebelumnya seperti contoh di layar, waktu itu kita hanya dapat 97. Nah, begitu setelah kita sinkronisasi data, maka semua data yang kita peroleh, SKP yang kita peroleh, baik itu lewat pembelajaran, di pelatihan sehat maupun sebelumnya akan menambah, jadi jumlahnya akan jadi bertambah. Di sini di 97 akan menjadi 121. Next. Nah, diturunkan, di scroll ke bawah, nanti kita bisa melihat berapa SKP yang kita peroleh, itu apa aja. Nah, ini di sini dikasih keterangan, SKP dari profesi, itu yang dari Siap, yang diintegrasikan ke Satu Sehat, itu jumlahnya berapa. Nah, kemudian peserta pelatihan workshop, itu pelatihan yang kita ikuti melalui pelataran sehat, itu akan muncul di sini. Berapa kita sudah mengikuti jumlah pelatihannya, misalnya, ini saya sudah mengikuti 5, kemudian yang disetujui sudah 5, dan SKP yang saya peroleh sudah 24. Itu akan menambahkan di situ. Itu contohnya. Kalau kita sudah melakukan sinkronisasi data. Next. Kemarin memang banyak pertanyaan, kenapa kok SKP saya yang disinkronkan 0? Nah, kemarin itu dari Mbak Trisni, anggota IAI Bantul. Saya terima kasih Mbak Trisni, cukup aktif. Beliau yang malah bertanya ke waktu ada seminar di Sahid, beliau bertanya bahwa kita harus mengeklik di SKP platform tadi di bagian beranda. Nah, di sana kita ada petunjuk teknis untuk bisa mengupload SKP kita yang kita peroleh sebelum bulan Maret. Nah, nanti kita bisa upload di situ, tapi kita harus menunggu verifikasi dari Kemenkes untuk melakukan verifikasi. Karena sekarang IAI sudah tidak bisa melakukan verifikasi lagi. Karena ini adalah sudah ranahnya Kemenkes. Jadi kita hanya bisa, sampai di sini sebenarnya saya juga belum terlalu paham untuk ini. Kemarin saya coba, sampai sekarang pun saya belum diverifikasi oleh Kemenkes. Jadi kalau kita sudah memasukkan sertifikat kegiatan kita di form ini, kita tunggu aja. Mungkin membutuhkan waktu untuk verifikasi. Nanti kita klik aja petunjuk teknis, di situ kita baca aja cara-caranya bagaimana. Kemudian next, ini kemarin saya mencoba masuk ke formulir pengisian.
Next. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Kata kunci kegiatan kita isi. Misalnya seminar, ketik aja seminar, nanti di situ ada pilihan. Kita sebagai peserta seminar kah? Atau kita sebagai pembicara seminar kah? Misalnya mau SKP pengabdian, juga kita ketik aja pengabdian. Maka di situ akan muncul SKP pengabdian. Nah, nanti klik, pokoknya ini ranah kegiatannya kita klik. Kalau pengabdian ya pengabdian, kalau pembelajaran kita klik pembelajaran. Kemudian kita turun ke bawah, jenis kegiatan, kita klik action, input action ini kita klik, next. Next. Setelah kita klik input action tadi, nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Next. Next. Nah, itu nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Di situ kita harus menyebutkan jenis seminarnya apa, temanya apa, kemudian apa namanya, kapan seminar itu berlangsung, terus durasinya berapa jam, kemudian berapa SKP yang kita peroleh, kemudian kita simpan. Nah, nanti SKP itu akan muncul di sini. Akan kita lihat nanti kalau kita lihat di buku log. Nah, di buku log itu kita bisa melihat apa yang sudah kita ajukan. Nanti di sini saya ada tulisan di peserta seminar kita mengajukan SKP nilainya 20. Nah, di situ juga pengabdian saya mengajukan nilai pengabdiannya 5. Ini saya SKP waktu saya mengikuti PIU. Nah, itu ini saya coba. Tapi teman-teman ini sepertinya tidak bisa ditindih. Jadi harus sabar satu persatu sampai ini diverifikasi. Karena begitu kita nginput lagi, maka yang kita ajukan itu yang sebelumnya akan hilang. Jadi mending kita nunggu aja supaya ini hilang dulu terverifikasi. Nah, terverifikasinya berapa hari itu wewenang dari Kemenkes.